Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kawa Suara di channel Arsika Desain Konstruksi, channel yang mengupas tuntas dunia arsitektur interior furniture. Pada podcast kali ini kita kedatangan kawan lama saya, yaitu dengan Mas Bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalin dong sama teman-teman yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Iswanto, ya sobat lama dari brother kita nih. Oke. Sang artis arsitektur. Bro, kita ini ada konten baru yang Siap. dimana kita sebut nama Arsikatanya, yang di situ kontennya terkait masalah dunia arsitektur apapun itu, lifestyle, terus profesi, khususnya lebih ke arsitektur interior furniture. Nah, kira-kira ada pengalaman apa bro yang bisa diinformasikan pada teman-teman kita ini ya? Siap. Jadi gini, kalau dari pengalaman yang biasa gua kerjakan lah, lu tahu sendiri gua bergerak di ya keseharian gua, jasa sertifikasi dan lain-lain. Oke. Nah, di dunia era kita tahu lah sama-sama ya, program pemerintah maupun program dunia, kita sekarang itu sedang proses migrasi, bro. Berarti program itu bukan hanya program keluarga berencana aja berarti ya? Bukan. Oh, bukan. Arsitek berencana. Arsitek Kita berencana, lupa oke, ada guys. program arsitek berencana. Jadi gini, bro, kita sama-sama tahu lah, ketika seorang arsitektur itu berkutat dengan buku-bukunya selama 4-5 tahun di dunia kampus. Tergantung siapa dulu mahasiswanya ya kan? Kalau si bro ini kayaknya 3 tahun udah lolos. 2,5 tahun coy. Luar biasa. Prematur berarti. Nah, jadi ketika sudah lulus, banyak teman-teman itu yang masih bingung. Kita mau larinya kemana? Kita mau seperti apa? Jadi hanya tahu, kita sudah bisa menggambar, kita sudah bisa membuat perencanaan gedung, dan kita sudah bisa lain. Tapi sebetulnya hanya itu saja belum cukup, bro. Oh, berarti ternyata lari-lari tidak hanya lari dari masalah ya? Betul. Lari dari keprofesian juga bisa ya? Bisa. Nah, kita harus terakreditasi dan tersertifikasi. Berarti bisa dikatakan legalitas juga penting ya? Betul, sangat penting. Sangat penting Gue ya? bilang sangat penting. Ibaratkan gini, legalitas itu legalitasnya arsitek itu sama seperti legalitasnya kita ibaratin mau bawa kendaraan deh. Kalau kita nggak punya SIM. Kurang sama lebih seperti gitu. SIM ya. Betul. Seorang arsitektur tuh harus memiliki SIM. Nah, ada banyak jenis SIM di Indonesia untuk seorang arsitek. Oh gitu. Nah, mungkin kadang-kadang teman-teman itu hanya tahu ya kita yang penting tersertifikasi. Terus kita sudah punya sertifikat, tapi kita mesti tahu tuh sertifikat yang terakreditasi, yang diakui sama pemerintah, bahkan diakui sama nasional, bahkan internasional tuh apa tuh? Itu penting banget, bro. Buat jadi artinya tidak cukup hanya dengan ijazah saja. Oh tidak. Artinya ada legalitas yang harus kita penuhi supaya lebih secara performa juga lebih baik ya. Betul. Contohnya apa? Contoh hanya gini. Ada seorang kawan, dia kuliah di universitas dan fakultas kedokteran. Begitu dia lulus, apakah dia bisa langsung menjadi seorang dokter dan buka praktek? Oh iya. Nah, kurang meskipun lebih juga itu. ada juga sih dokter gigi praktek yang mungkin notabene tidak tersertifikasi tapi nampak amatir ya. Betul. Selain amatir ada dampak hukum, bro. Oke. Nah, namanya sertifikasi itu berhubungan dengan dampak hukum. Gak lucu juga kan kita seorang arsitek mendesain bangunan, ternyata mohon maaf, namanya desain bangunan itu kan tidak terpengaruh hanya karena desainnya, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor gempa lah. Ya jadi kan, ada keilmuan yang mendukung ya tentang kearsitekan ya. Betul lah. Setelah itu didesain, mohon maaf nih, tiba-tiba terjadi force major, terjadi gempa, bangunan roboh. Betul sekali. Betul. Yang akan pertama kali ditanya mana izin dari legalitasnya itu lah. Yang akan ditanya itu dulu, bukan kemampuan dan lain-lain. Nah, sudah kita bisa pastikan kalau di tahap pertanyaan awal aja kita sudah kalah, ke belakangnya sudah blacklist semua, bro. Nah, jadi teman-teman semua itu harus bisa memahami arsiteknya itu arsitek apa. Gitu. Kita harus tahu dulu nih fungsinya sertifikasi itu untuk apa, terus tujuan sertifikasi itu untuk apa, dan golongan-golongannya itu seperti apa, itu kita harus tahu, bro. Oh gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi khususnya mungkin arsitek pemula ya, yang fresh graduate, yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit kebingungan nih kemana gua arah larinya ya kan. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan untuk
Ini berarti bicaranya legalitas secara personal apa secara perusahaan atau apa nih? Nah, kita berbicaranya ke arah personal dulu. Personal, Betul. oke. Karena ketika personal sudah tersertifikasi, nilai jual dan nilai tambah seorang arsitektur di dunia usaha akan meningkat. Wow. Itu. Gak lucu juga kan orang lulusan kampus ternama begitu daftar ke perusahaan atau buka sebuah usaha, mana legalitas akreditasinya, sertifikasinya Hanya ijazah doang. hanya ijazah doang. Kayaknya kurang oke support lah, ya. kurang oke gitu. Nah, selain tadi untuk membuktikan bahwa itu sebagai pengaman ataupun izin resmi, nah itu juga bisa meningkatkan kredibilitas dari arsitektur itu, bro. Oke. Di dunia internasional pun akan diakui. Contohnya nih, ada salah satu asosiasi yang sangat Kita diakui, segani. Oh. diakui di nasional maupun internasional, itu ada di Indonesia, itu ada IAI namanya. Apa itu ya? Ikatan Asosiasi Indonesia. Bukan Ikatan Arsitek Indonesia. Arsitek Indonesia. sorry. Cari guys, dia lagi Bukan. kelilit Gua gua mikirin lu fokus kagak nih. santai aja bro, Siap. santai aja. Ikatan Kita Arsitek intinya kan Indonesia. konten ini kita berbagi informasi ya. Siap, Ya bagi teman-teman mohon maaf aja kalau mungkin ada kesalahan atau ada kekeliruan. Ya kembali lagi tujuan kita adalah memberikan informasi yang ya sedikit bermanfaat lah. Dan bagi teman-teman jangan sungkan untuk memberikan komentar. Bagi teman-teman yang pertama memberikan kolom komentar di kolom komentar, Komentar kita. kasih alamat ya sama yang lengkap. Kita akan memberikan sedikit hadiah yaitu mungkin kaos Arsika atau Wah, kopi Arsika luar ya. biasa nih, luar biasa. Next, lanjut. Biasa, agak sedikit grogi ngobrol sama artis. Artis apa nih? Artis arsitektur Indonesia, coy. Ngaco aja lu. Siap. Nah, Next. jadi gini, bro. Ketika kita sudah seorang arsitek itu sudah tersertifikasi, tadi kita sudah punya izin, terus kita meningkatkan kredibilitas kita di dunia usaha gitu. Nah, yang selanjutnya tujuan daripada yang gua harapkan itu ketika kita sudah masuk tahap asosiasi, kita bisa membuat sebuah komunitas. Komunitas. Betul. Pentingnya komunitas di arsitektur apa kira-kira? Contohnya gini, bro. Komunitas itu kita bisa fungsikan jadi dua. Jadi dua. Yang pertama, ada namanya digital community untuk market. Oh, yang Ya kan? gadang-gadangan oleh Pak Presiden itu ya. Betul. Itu penting juga ya. Sangat penting. Karena oke. apa? Untuk meningkatkan daya saing kita di dunia usaha. Oke. Contohnya gini, bro. Ya, kita semua tahu lah, brother kita ini satu kita bisa kenal dari YouTube gitu. Nah, itu ada namanya digital market yang si bro sudah lakukan. Ada satu level di atas digital marketing namanya digital community, bro. Oh, oke. Nah, digital community itu ketika kita sudah memiliki sertifikasi yang bagus, kita sudah memiliki kredibilitas dan pengalaman yang bagus, kita harus bisa berkumpul dengan kumpulan-kumpulan arsitek-arsitek yang lebih senior. Supaya apa? Supaya kita bisa ketarik salah satunya. Ketika sebuah komunitas atau kepala komunitas atau siapapun itu yang sudah punya jaringan yang sangat luas. Bayangin aja ketika dia sedang ada project entah dari pemerintah, entah dari lembaga swasta Ataupun swasta. dia udah otomatis akan butuh arsitek-arsitek baru yang sudah tersertifikasi tadi tentunya ya. Dan manfaat komunitas ini sebetulnya sangat luas ya. Artinya kita bisa mendambakan teman, bisa tukar tambah lah ilmu, ya kan? Informasi, ya kan, banyak sekali ya sebetulnya. Nah, intinya komunitas itu harus segera dibuat. Kalau boleh tahu kira-kira kita harus kemana nih, komunitas apa yang kira-kira bisa kita jangan sampai kan komunitas ini juga nggak kredibel juga kan. Betul. Jangan sampai salah komunitas nanti. Betul. Nanti bisa salah jalan kita ini. Betul. Nah, sebetulnya nih, bro, ya sekalian kita promosi dulu sebentar nih. Ya, monggo promosi sepuasnya. Jadi gini, ada lembaga-lembaga asosiasi yang sudah diakui oleh pemerintah. Contohnya Banyak, ada asosiasi untuk tenaga ahli itu ada Hataki, ada IAI dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan ada juga badan usaha yang bisa menjadi sebuah
konsultan bisnis untuk para teman-teman yang akan membuat perusahaan kah? Salah satunya perusahaan lu itu gitu. Pinter juga dia, bro. Mas Arif. Ya, untuk teman-teman yang mau tahu caranya untuk sertifikasi, tanya-tanya aja. Oke, Kita kasih gratis. tahu informasinya. Dan Betul. teman-teman, bagi teman-teman yang minat tentunya ya, kita bisa kemana nih hubunginya? Nah, mungkin ke nomor kontak atau apa? Betul. Atau Ya, website? Betul. Teman-teman bisa langsung aja buka website kami. Kita gampang banget kalau diingatnya. Konsultanku.com. Nah, Jadi- di situ banyak informasi lengkap dan ada untuk yang siap bukan telemarketing ya, bahasanya itu customer service. Customer Betul. Customer service. Betul. Atau bisa kontak langsung ya, nanti Betul, kita di situ kasih ada. di link deskripsi teman-teman. Siap. Dan konsultasi gratis dong tentunya. Gratis, Gratis free ya. kita. Dapat nasi bungkus nggak kira-kira? Nah, untuk teman-teman yang sudah konsultasi dengan kita, apalagi mau berkunjung ke tempat kita, siaplah. Kita nanti baliknya akan kita rekomendasikan bisa foto bareng dengan arsitek kita. Nah, Bapak Arsika ini. Arsika, bahaya kan? Bahaya. Siap. Next, berarti tadi kita lagi membahas tentang legalitas, Betul, ya kan? bro. Lalu komunitas, Betul. ya kan? Coba kira-kira bagi teman-teman yang mungkin kebingungan nih, mana dulu yang harus kita lengkapi? Apakah legalitas dulu, apakah komunitas dulu? Betul. Tolong dikasih informasi ya kepada Betul. teman-teman. Jadi gini, sebetulnya itu harus kita lakukan bersama. Hmm. Diibaratkan untuk Berbareng. Iya, betul. Sorry. Siap. Sorry guys. Ya betul. Jadi untuk proses itu harus berbarengan, bro. Oke. Karena gini, ketika kita mencari komunitas itu kan butuh waktu. Komunitas itu pun ada yang kita masuk lewat media, sosial media, atau komunitas offline. Oke. Semua kita harus mulai list komunitas-komunitas yang kredibel tadi, misalkan Ikatan Arsitek Indonesia itu ambil salah contoh. satu. Tuh, cuman memang akan sangat sulit masuk ke situ. Butuh tahapan, butuh lain-lain. Nah, nanti kita dari konsultanku bisa bantu itu juga. Oke. Arahkan. Atau mungkin sebatas komunitas sosial media yang di dalamnya itu sudah berisikan orang-orang yang lebih lebih senior lah. Lebih senior, Betul. oke. Di situ kita mulai masuk aja sambil kita proses sertifikasi. Karena mohon maaf, jangan sampai kita melakukan sertifikasi bodong dan abal-abal. Ada gitu, bro. Banyak yang bodoh? itu, bro. Oh. Banyak itu. Jadi Hati-hati guys. ya itu hati-hati. Kita mesti tahu dulu tuh sertifikasi pun kita harus cek tuh. Sertifikasi ininya bener atau enggak? Terdaftar apa tidak? Betul. Itu banyak tuh cara-cara untuk apa namanya? Mengetahuinya. Cara mengetahuinya gimana itu? Nah, ada beberapa jenis sertifikasi. Kita mungkin bahas aja yang paling awal itu untuk di Indonesia, dunia jasa konstruksi itu sudah regulasinya sudah diatur oleh LPJK. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi. Nah, itu lembaga fungsinya untuk apa itu? Itu untuk mengatur regulasi dan mengawasi sekaligus melakukan inovasi pengembangan dunia konstruksi yang ada di Indonesia, bro. Gitu. Jadi Ada wadahnya ya. Betul, ada wadahnya. Kita bisa datang langsung ke situ, ke kantornya. Teman-teman bisa datang juga ke banyak di setiap kota, provinsi, bahkan nasional ada cabangnya. Gitu Kita ya. bisa tanya-tanya langsung ke situ. Ini yang capable itu asosiasi di daerah kami itu apa sih? Itu bisa tanya, telepon dan segala macam. Itu ada di situ. Oke. Nah, gimana sih cara kita memverifikasinya? Nah, sertifikasi. Wah, kebetulan si Bro ada juga nih. Sudah tersertifikasi ternyata. Jelas dong. Brother kita sudah Harus jelas. tersertifikasi. Kita ini kan harus jelas, legalitas Betul. harus lengkap, bro. Nah, sebagai pemberitaan juga, ini salah satu kawan kita ini sudah tersertifikasi di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi, sudah memiliki sertifikat keahlian. Pasti dong. Nah, di samping fotonya si Bro ini itu ada barcode, Bro. Barcode ya. Ada barcode. Nah, si barcode-nya itu nanti kita scan barcode, kita download dulu di Play Store, ada namanya LPJK scanner. Nah, di situ kita barcode, di situ nanti akan keluar bahwa sertifikat dengan nomor ini atas nama ini dan nomor KTP ini dan nomor NPWP ini sudah terdaftar di database si LPJK. Jadi bisa mengidentifikasi keasliannya itu melalui aplikasi tersebut ya. Betul. Sudah sangat mudah sekarang. Sangat mudah, semua era digitalisasi pokoknya. Betul. Next, terus kira-kira terkait masalah selain legalitas sertifikasi itu, kira-kira apa lagi, bro, yang bisa di-share ke teman-teman untuk lebih performanya lebih hebat lagi gitu. Betul. Jadi gini, bro, tadi kan kita bicara balik lagi flashback ke awal ya. Seorang arsitek itu harus memiliki sertifikasi. SIM-nya lah seorang arsitek. SIM-nya, oke. Yang kedua, kita harus mencari komunitas. Komunitas. Untuk kita supaya
ketika mendapatkan loan atau ketika mendapatkan relasi baru, kita banyak lah teman-teman yang bisa mengasih masukan dan lain-lain. Nah yang terakhir itu, seorang arsitek itu teman-teman kita, saya harap sih kita bisa go internasional, bro. Go internasional. Betul. Artinya pemberdayaan skala nasional juga Betul. bisa lebih ini lagi Betul. ya. Dengan cara apa? Di nasional kita harus punya badan hukum dulu, bro. Nah, seorang arsitektur kayak si bro ini kan sekarang udah punya perusahaan sendiri nih dan lumayan cukup dikenal dan besar juga ya di bidangnya. Amin. Gitu. Nah, kita harus punya mindset dan wawasan, jangan menjadi arsitek yang kita hanya ya sudah mendesain doang gitu loh kalau betul. bilang. Kita harus punya juga sebuah badan hukum, yang badan hukum itu tuh ketika, mohon maaf bro, ketika kita menjual produk segala macam ataupun jasa ataupun produk gambar segala macam sudah jelas kita memiliki badan hukum yang diakui atau terdaftar lah ya. Gimana sih caranya kita bikin badan hukum perusahaan arsitek? Mungkin kita bisa bahas di lain waktu itu, bro. Panjang banget itu, bro. Karena memang Mas Bro Catur ini ilmunya saya kayak sunggokong kayaknya. Kata pertama kalau orang bilang. Kata pertama. Amin. Gua patkainya berarti. Waduh. Berarti gua kera dong, bro. Sama-sama ini. Jadi teman-teman kembali lagi bahwa arsitek itu tidak hanya bicara tentang konsep desain, tidak bisa hanya bicara tentang gambar, tidak bisa. Jadi memang kita juga lebih luas lagi bisa untuk menjadi salah satu pengusaha juga lah ya. Betul. Artinya dengan melengkapi legalitas yang sesuai dengan peraturan yang di pemerintah ini yang ada, kita bisa semakin meluas lagi ya. Betul. Bahkan gini bro, kenapa tadi gua bisa bilang kita harus go internasional ya? Karena gini bro, ketika sudah punya sertifikasi keahlian, sudah punya perusahaan gitu. Sekarang saya pribadi sedang berafiliasi bahasanya. Sedang berafiliasi bro? Gua nggak ngerti gua masalahnya. Ya bekerja sama lah. Gitu kan. Dengan asosiasi arsitektur dan konstruksi di Jepang tuh. Gitu. Itu salah satu pengalaman yang cukup menarik ya. Nanti mungkin bisa dibahas di lain video kali ya. Tapi secara gambarannya atau gambaran kasarnya coba diceritain kira-kira apa? Bagaimana caranya kita bisa membentuk komunitas di nasional maupun internasional. Gimana sih caranya kita nyari kenalan? Kan semua teman-teman pasti bertanya gitu. Lu ngomong bisa, go internasional segala macam. Gimana sih caranya? Benar nggak bro? Betul. Nah, harus ada pembuktian ya. Betul. Nah, kita sebagai arsitektur itu jangan hanya terpaku terhadap ilmu desainnya saja bro, ilmu menggambar. Kita tadi saya bilang ilmu berusaha harus punya, dan yang terakhir ilmu promosi, marketing itu harus jago. Kalau marketing kan sebetulnya udah global ya. Di usaha apapun itu memang harus ada ilmu marketing. Betul. Setahu gua sih, kalau gua dulu waktu sekolah itu gue inget kata guru gue. Gimana kewirausahaan itu ada 5M coy. Ya. Gua belajar nih. Ya kan? Yang pertama manpower, orangnya dulu kan. Kalau nggak ada orangnya berarti usaha jin itu berarti. Iya nggak? Lalu yang kedua adalah mentality. Mental kan. Yang ketiga adalah modal. Ya kan, modal itu nggak hanya berupa uang, artinya keahlian pun bisa. Yang keempat adalah mesin, ya kan. Yang kelima M-nya tuh apa ya? Gue juga lupa soalnya bro. Manpower kali udah tadi ya. Jadi kalau yang kelima itu setahu gua itu bro. Jadi kita mesti marketing. Tepat sekali. Lu pinter juga kadang-kadang bro. Belajar dari si bos gitu. Jadi ada yang menggunakan filosofi 5M, ada juga yang 3M bro. 3M. Betul, 3M itu mind, market, money. Nah, tapi di kita itu kenapa ada tambahan 2M-nya lagi? Karena apa? 2M yang tadi lu bilang itu seperti tadi mesin dan satu lagi apa tadi lupa. Di kita itu teman-teman kita itu masih sedikit yang melek terhadap ini bro. Mohon maaf nih ya bahasanya agak seperti itu. Karena masih melek apa nih pak? Jadi kurang begitu memahami peka terhadap pentingnya sebuah mesin. Itu masih banyak tuh, masih banyak. Contohnya saya pernah kemarin di Jepang selama 6 bulan bro. Orang mau bikin pintu di Jepang sama orang mau bikin pintu tukang, kita bicara di Indonesia. Orang Indonesia hanya gergaji, palu, paku, serut. Di sana itu enggak. Dari mulai cara potongnya, mesin potongnya, sampai alat untuk ngetes kehalusan, untuk sikunya segala macam, mereka persiapkan dulu semua sedetail itu.
Bahkan cara kerjanya kalau kita nyerut ke depan, mereka harus ke belakang. Kenapa ke belakang? Semua ada SOP-nya. Nah, di situ mesin itu memang sangat bisa sangat penting. Tapi sudahlah, itu 3M kita bahas lain waktu. Kita bahas ke market, bro. Supaya teman-teman tadi itu sudah punya sertifikasi, sudah punya perusahaan, dan bisa survive. Betul sekali. Artinya jangan sampai kan ibarat generasi muda ini juga kayak orang kebingungan gitu kalau orang bilang ya kan. Kan banyak, nggak sedikit juga orang-orang yang katakanlah kita habis kuliah terus orang kebingungan, gue ngapain kan, ujung-ujungnya kan paling kerja. Betul. Iya kan, kalau nggak kerja bingung kan, akhirnya alih profesi, ya kan, sehingga jadi memang ya karena mungkin ya tadi saya bilang mungkin tidak ada planning, ya kan, POAC-nya kurang. Dia memang tidak ada planning sehingga dia kebingungan gitu. Betul. Jadinya ya cakidul deh, kalau orang bilang cakidul itu bahasa apa? Bahasa India kayaknya nih. Bahasa New Zealand. Oke, kita betul mungkin buat teman-teman supaya bisa punya sertifikat, punya badan usaha dan bisa jualan, bro. Ada satu strategi di digital marketing, gitu kan. Kalau orang dulu itu berjualan itu ada namanya metode canvassing, bener gak, bro? Oh ya, betul. Kita bikin brosur dan lain-lain, kita medianya keluar. Medianya ada. Sekarang itu kan sebenarnya lebih gampang dan lebih simpel dengan era digital ya, sebetulnya. Dan lebih terarah. Kalau dulu kita pasang buka brosur, tawarkan ke door to door segala macam. Panas-panasan. Sales, kos percetakan, bensin. Itu luar waktu. Udah gitu gosong lagi kan. Nah, sekarang itu di era digital seperti ini, di digital marketing, itu kita bisa lebih terarah. Kalau dulu sifatnya canvassing dan outbound, kita keluar menawarkan produk, kita beda. Kita sekarang modelnya itu menjaring orang yang membutuhkan supaya menghubungi kita. Iya. Market inbound itu namanya. Berarti di digital marketing. Apa itu market inbound itu, bro? Namanya market inbound. Mau kita bahas selanjutnya atau sekarang nih? Boleh lah, sedikit-sedikit kali, bro. Siap, gitu. Nah, market inbound itu gini, bro. Kita memasang jaring atau sistem di dunia digital supaya orang yang membutuhkan itu bisa menghubungi kita. Dengan orangnya itu, audiennya itu udah otomatis kita target dulu dong supaya jadi ada pengelompokan target, sasaran target ya. Betul. Supaya nggak sia-sia. Oke, kita sudah punya targetnya. Toolsnya gimana sih supaya kita bisa menjaring orang? Ada banyak jenis, bro. Kita bisa menggunakan mesin pencari. Ada Google, ada Baidu, ada banyak lagi ya, Yahoo Search segala macam. Itu mesin pencari. Bisa juga pakai sosmed, IG, apapun Facebook, apapun itu, gitu kan? Ada banyak jenisnya lah, gitu. Termasuk dalam YouTube segala macam, kita bisa salah satu itu. Oke. Nah, dari situ kita bisa membidik. Memang ada ilmu teknisnya, bukan contoh di mesin pencari. Gimana sih cara masang iklannya? Nah, kalau kita bahas itu bisa 3 jam sendiri nih. Artinya mungkin nanti ada konten tersendiri lah ya untuk membahas terkait masalah digital, marketing. Ya, nanti sekarang karena kita lagi ngebahas terkait masalah legalitas, ya sertifikasi. Betul. Nah, kita mungkin peruncing lagi lebih detail lagi apa aja yang harus disiapkan, mungkin entah itu mungkin bisa dikatakan CV-nya atau apa segala macam, atau berapa lama, bro, biasanya untuk mendapatkan legalitas itu, bro. Gitu loh. Jadi gini, untuk kita bikin sertifikasi orangnya dulu nih. Jadi untuk bikin sertifikasi orangnya yang sudah pasti itu teman-teman harus sudah lulus untuk arsitek ya? Betul. Untuk arsitek. Teman-teman itu harus yang pertama nih. Kita itu harus sudah lulus D3 atau S1. D3. Oke. Untuk ke arsitek minimal D3. Minimum D3 gitu. Nah, setelah lulus karena memang dikatakan arsitek itu kan kalau sudah ada kelulusan kan. Betul sekali. Dan setahu saya kalau arsitek D3 pun sangat sedikit fakultas yang ini ya, banyaknya S1. Sudah otomatis kan ijazahnya dibutuhkan. Betul. Yang kedua, KTP sebagai bukti bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia. Pastinya dong. Nah, pertanyaannya apakah orang asing bisa? Bisa. Cuman persyaratannya nanti beda. Kita bahas lain waktu. Kita yang lokal-lokal aja lah. Itu lokal dulu. Itu KTP. Yang terakhir, yang ketiga itu NPWP. Kenapa NPWP jadi persyaratan? Karena NPWP itu sebagai bukti bahwa kita warga negara yang taat pajak, bro. Kita itu arsitek yang ikut membangun negeri dong. Masalahnya gini, bro, kan tidak semua terkadang
punya NPWP. Betul. Apa masalahnya kira-kira? Dan memang apa ada persyaratan lain yang bisa sehingga teman-teman yang tidak punya NPWP apa mau dibikinkan atau mau bagaimana, saya nggak ngerti juga. Sebetulnya untuk bikin NPWP itu teman-teman semua itu bisa dilakukan dari rumah. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Sekarang Bro. serba online sih ya. Gitu. Oke. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan lain-lain segala macam butuh jasa pengurusan itu kita bisa juga, Bro. Bro, diminum bro, sambil santai Siap. aja, biar becek dikit itu bibir. Apa itu yang dicek? Jadi santai bro. Jadi tadi Siap. next selain itu apa lagi? Nah, setelah itu yang keempat itu pas foto. Harus punya pas foto. Terus yang kelima itu harus bersedia mengikuti pelatihan. Pelatihan itu di mana kira-kira? Apakah ada tempat tersendiri memang harus apa yang apa bisa online apa harus bagaimana? Jadi ada beberapa jenis sertifikasinya. Jadi kayak tadi sertifikasi pun ada muda, ada madya, ada utama. Oh, Gitu. itu syaratnya apa aja? Muda, madya sama utama. Sebetulnya itu tuh dari tingkat kelulusan sih. Tingkat kelulusan. Betul. Oke. Kalau muda contohnya Kalau muda tuh sebetulnya anak minimal fresh fresh graduate gitu. sampai dengan 1 tahun lah. 1 tahun lah ya. Itu sudah Jadi punya untuk pengalaman. yang muda Betul. berarti kira-kira pengalaman 1 tahun lah ya. Minimum. Terus Oke. untuk madya itu Madya? pengalaman ya kurang lebih sudah punya pengalaman 5 tahun lah. Minimal 5 tahun 5 guys, tahun. ya kan? Nah untuk utama nih, Utama. itu harus bisa membuktikan seluruh pengalaman pekerjaannya, terus nanti mampu ketika di interview wawancara oleh lembaga sertifikasi yang mengeluarkan itu memang harus capable bro, dan itu 10 tahun sudah berpengalaman. Udah bener-bener pro banget lah ya. Betul. Gitu. Dan apa namanya itu ada penggunaan khusus nggak sih kayak kata sertifikasi muda itu untuk apa, yang madya untuk apa, utama untuk apa, dan itu bisa digunakan untuk apa seperti itu. Sebetulnya muda, madya, dan utama itu tuh digunakan untuk biasanya memang klasifikasi ya. Klasifikasi itu begini bro, ketika pekerjaan itu semakin besar gitu kan, ataupun perusahaan itu semakin besar, otomatis akan membutuhkan tenaga ahli yang lebih berpengalaman dong. Nah, sertifikasi ini tuh yang membuktikan bahwa si arsitek ini tuh memang sudah berpengalaman, mumpuni gitu. Yang itu tadi saya bilang akan meningkatkan credibility kita di dunia usaha. Sudah tersertifikasi semakin tentunya. tinggi lagi performanya ya. Betul. Artinya memang bisa digunakan untuk itu teman-teman. Dan lalu apa lagi kira-kira yang bisa diinformasikan? Nah, itu untuk selain apa tadi SKA ya. Betul. Itu SKA namanya ya. Betul, itu namanya SKA. Dan untuk DKI, untuk teman-teman yang bergerak di DKI, Di pemerintahan. bukan di maksudnya area DKI, di seluruh Jabodetabek. baik mau swasta Ataupun, maupun apapun, untuk sertifikasi arsitek di IMB, pengurusan kajian bangunan ataupun tender, itu akan dibutuhkan namanya IPTB. IPTB itu apa bro? Nah, IPTB itu izin pelaksana teknis bangunan. Buat apa sih? Jadi berarti lebih ke konstruksi ya? Sebetulnya Apa perancangan juga ada? ada di IPTB tersebut pun ada perancangan, ada pengawasan, ada IPTB pelaksana, dan ada IPTB kajian. Oh, Dan sub-bidangnya pun banyak bro, beda-beda sama aja, ada arsitektur, ada konstruksi, ada kelistrikan, semua ada. Jadi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda DKI untuk bisa lebih memonitoring kapasitas para arsitek dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Gitu. Oke. Jadi benar-benar secara performa juga udah oke banget lah. Betul. Kasarnya seperti itu ya. Kalau udah punya SKA, punya IPTB, itu insya Allah tinggal bobo kita cantik. masuk ke dunia usaha manapun ya akan hormat dan gitu. Jadi akan diakui lah para Jadi dunia kelebihannya usaha. itulah ya. Betul. Kelebihannya itu kita sudah tersertifikasi. Nah, terus selain itu apa lagi bro? Kira-kira? Untuk apanya nih? Ya kan tadi kan udah terkait masalah sertifikasi, ya kan sudah yaitu kita harus punya ada SKA. Betul, yang terus dimana harus ada badan usaha. rentetannya sudah ada muda, terus apa namanya sampai dengan yang tertinggi kan seperti itu. Lalu apa lagi kira-kira? Apakah harus ada apa namanya lebih ke apakah perlu legalitas ISO atau bagaimana enggak? Jadi gini bro, Kalau perorangan sih nggak perlu lah kali. perorangan tuh nggak perlu. Berarti Kalau perorangan cukup yang sampai di tadi aja. Sampai SKA sana. dan IPTB. IPTB itu udah cukup ya. Betul. Atau mungkin untuk sertifikasi lainnya bisa kayak dari
Untuk orang tuh kalau udah bekerja untuk mengetahui sistem K3 umum itu bisa Itu lebih ke betul, perusahaan itu mah ya. sertifikasi perorangannya ada bahwa Perorangannya ada. betul si arsitek ini tuh sudah bisa dan mengetahui desain bangunan yang memiliki kajian konsep ataupun aspek K3. Contoh gini, kita mau ngedesain tangga yang aman seperti apa sih, itu sudah ada standarnya. Gitu. Itu nah, kita bisa digunakan untuk apa sih? Yang Bro tadi bilang itu? Yang untuk K3. Untuk K3 itu tuh jadi banyak Bro kegunaannya. Contoh, ketika kita akan mengikuti tender dan ketika kita akan melakukan perencanaan suatu bangunan yang di situ diminta aspek keselamatan itu dikaji, itu ilmu-ilmu di situ tuh akan sangat dibutuhkan. Nah, di pelatihan K3 itu nanti akan diajarkan bagaimana posisi pintu, ergonomisnya, itu bagaimana posisi tangga, tinggi tangga, lebar tangga secara SNI maupun secara aturan keselamatan kerja itu akan diajarkan. Oke. Jadi sudah tahu ya jelas detailnya seperti betul. Ketika udah memiliki semua sertifikat itu, otomatis dong kredibilitas dan kemampuannya itu sudah teruji. Makanya mungkin arsitek itu bisa dikatakan profesi yang nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Artinya semua edukasinya ada semua di situ. Betul. Artinya benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan dari pendidikan ataupun dari asosiasi lain-lainnya ya. Betul. Sehingga benar-benar mumpuni untuk membuat desain sebuah hunian atau apalah itu. Betul. Paling gitu aja. Apalagi kira-kira? Ya itu. Yang terakhir sih titip salam mental Bro bahasanya. Salam mental itu apa Bro? Jadi gini, salam mental itu kenapa kita harus sampaikan sama teman-teman. Orang-orang kita itu sudah sangat pintar Bro, yang saya amati. Saya bandingkan dengan negara-negara maju yang pernah saya datangi. Ya. Orang kita itu sudah jauh punya karakter dan kemampuan IQ mungkin yang di atas mereka. Yang kedua, kita itu sudah punya komunitas yang ya walaupun masih belum sebagus mereka tapi kita sudah bagus lah. Kita sudah bisa berusaha dan lain-lain, punya modal dan lain-lain. Tapi satu, mental berusaha kita itu banyak teman-teman yang masih belum mengerti. Contoh, kita sudah bikin sertifikasi, kita sudah bikin perusahaan, kita sudah belajar digital marketing. Tapi ketika ketemu kerikil kecil, tersandung, menyerah. Nah, itu. Jadi kenapa salam mental kita itu perlu kumandangkan? Mental teman-teman arsitek ini kita harus berubah. Jadi nggak hanya arsitek aja guys. Betul. Semua kalangan ya. Memang penting juga yang tadi 5M tadi sebetulnya. Mentality kan sebetulnya. Mentality itu harus. Itu. Market sudah bagus, punya modal, ya kan? Oh iya berarti mentality. Punya market bagus, punya modal, punya alat mesin-mesin bagus, tapi nggak punya mental, hancur. Semua itu sia-sia. Makanya jangan 3M coy, 5M sekarang. Sekarang kan berubah pikirannya. Karena kenapa di luar seperti saya kemarin di Jepang ikut seminar, mereka pemandangannya 3M itu karena apa? Karena mesin dan mental di mereka itu sudah jadi habit. Sudah jadi habit. Jadi satu kesatuan. Betul, sudah jadi kesatuan. Kalau di Indonesia kan berbeda lagi. Belum. Memang harus dipecah juga. Betul. Dan saya yakin ketika mental dan mesin ini kita masukkan dalam konsep apapun, saya yakin Bro, mereka akan kelibas sama kita. Pasti, insya Allah ya. Mudah-mudahan negara ini kita semakin lebih maju lagi. Dan teman-teman juga yang mungkin butuh inspirasi untuk penyemangat hidup dan perjuangan. Betul. Harus tetap digalakan ya, biar gimana pun juga kita hidup harus tetap maju. Siap. Ya, berkembang tentunya. Dan satu lagi bermanfaat buat orang lain. Siap. Mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini karena kita cuma hanya waktu ada 30 menit sampai 40 menit ya. Nanti next kita undang kembali tentunya. Diundang artis lagi nih. Harus datang lah Bro ya. Siap. Kita bahas konteks yang lain, tentunya masih berhubungan dengan arsitektur interior furniture. Teman-teman sampai di sini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu kami untuk klik like, share, and subscribe ya agar kami lebih termotivasi lagi untuk membangun channel ini dengan baik tentunya dan berguna bagi orang yang membutuhkannya. Selanjutnya selamat berjumpa kembali.